semuanya, perkenalkan nama saya Theodora Christina Lumanbatu dengan NIM 0602118224290003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis saya, di mana saya itu menganalisis buku teks bahasa Indonesia kelas 10 yang ada di SMA Negeri 1 Polung. Di video kali ini saya akan menganalisis mendalam mengenai salah satu komponen kunci dalam proses belajar mengajar, yaitu buku teks. Di era digital yang serba cepat ini, meskipun belajar dapat diakses di mana saja, buku teks pelajaran tetap memegang peranan vital, di mana buku teks ini adalah referensi utama bagi guru dan juga siswa, serta menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan kurikulum. Namun, seberapa efektifkah buku teks yang kita gunakan saat ini? Video ini adalah hasil telah dan juga analisis mendalam terhadap buku teks Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk kelas 10 kurikulum merdeka. Analisis ini dilakukan secara empiris, berfokus pada persepsi siswa, khususnya di SMA Negeri 1 Polung. Landasan teori yang saya gunakan adalah kriteria kualitas buku teks dari Greene and Petty. Dari ke-10 indikator yang ada, saya berfokus pada evaluasi pada 5 aspek krusial. Yang pertama itu adalah motivasi siswa, kualitas ilustrasi, kesesuaian linguistik, keterpaduan isi, atau relevansi dengan pelajaran-pelajaran lain. Dan yang terakhir itu adalah kejelasan konsep, di mana menghindari konsep yang samar-samar. Tujuan utama analisis ini adalah mengevaluasi kualitas buku teks dalam memotivasi siswa dan juga meningkatkan pemahaman mereka untuk memastikan apakah buku ini benar-benar mendukung pembelajaran secara efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data numerik secara objektif. Data dikumpulkan melalui angket atau kuesioner online yang diberikan kepada 11 peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Polung. Saya menggunakan skala Lingard dengan pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai hingga sangat setuju untuk mengukur sikap dan juga persepsi siswa terhadap buku teks tersebut. Mari kita bahas satu persatu hasil analisis dari 5 kriteria Greene and Petty. Kita masuk pada kriteria yang pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah motivasi siswa. Sebuah buku tidak hanya harus menyampaikan informasi, tetapi juga harus memicu gairah belajar mereka. Nah, apakah buku ini berhasil membuat siswa SMA Negeri 1 Polung bersemangat mempelajari bahasa Indonesia? Mari kita lihat hasil angket ini menunjukkan respon yang sangat positif. Sebanyak 70% dari respon menyatakan sangat setuju bahwa buku ini benar memberikan semangat belajar mereka. Dan 30% sisanya itu memilih setuju. Tidak ada siswa yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang dicapai adalah 3,0 dari skala 1 sampai 4. Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa desain dan juga konteks buku ini termasuk tata letak dan pengantar bab yang provokatif berhasil menarik minat siswa. Tingginya motivasi ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam analisis kualitatif, saya menemukan bahwa materi yang disajikannya itu seperti mengenai pembahasan teks, anekdot, dan juga puisi dengan pendekatan yang segar, sangat relevan dengan kehidupan remaja. Struktur buku yang memberikan tantangan awal yang jelas membuat siswa merasa termotivasi untuk menyelesaikan pembelajaran. Dengan kata lain, buku ini bukan hanya sebagai memberikan informasi, tetapi juga sebagai pemicu rasa ingin tahu mereka.
ini merupakan keberhasilan besar dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran bermakna dan juga berpusat pada siswa. Kita masuk pada kriteria yang pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah motivasi siswa. Sebuah buku tidak hanya harus menyampaikan informasi, tetapi juga harus memicu gairah belajar mereka. Nah, apakah buku ini berhasil membuat siswa SMA Negeri 1 Polung bersemangat mempelajari bahasa Indonesia? Mari kita lihat hasil angket ini menunjukkan respon yang sangat positif. Sebanyak 70% dari respon menyatakan sangat setuju bahwa buku ini benar memberikan semangat belajar mereka. Dan 30% sisanya itu memilih setuju. Tidak ada siswa yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skor rata-rata yang dicapai adalah 3,0 dari skala 1 sampai 4. Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa desain dan juga konteks buku ini termasuk tata letak dan pengantar bab yang provokatif berhasil menarik minat siswa. Tingginya motivasi ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam analisis kualitatif, saya menemukan bahwa materi yang disajikannya itu seperti mengenai pembahasan teks anekdot dan juga puisi dengan pendekatan yang segar, sangat relevan dengan kehidupan remaja. Struktur buku yang memberikan tantangan awal yang jelas membuat siswa merasa termotivasi untuk menyelesaikan pembelajaran. Dengan kata lain, buku ini bukan hanya sebagai memberikan informasi, tetapi juga sebagai pemicu rasa ingin tahu mereka. Ini merupakan keberhasilan besar dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran bermakna dan juga berpusat pada siswa. Kita masuk pada kriteria yang kedua, yaitu kualitas ilustrasi. Kriteria kedua ini berfokus pada kualitas ilustrasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ilustrasi ini berfungsi ganda sebagai daya tarik visual dan sebagai alat bantu kognitif untuk memahami konsep abstrak. Misalnya saat menganalisis unsur visual dalam teks. Mari kita lihat hasil angket ini. Sebanyak 80% respon menyatakan setuju bahwa ilustrasi ini membantu pemahaman mereka, dan sisanya itu 20% memilih sangat setuju. Tidak ada penolakan terhadap kualitas ilustrasi yang ada. Tidak ada yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ilustrasi yang disajikan dinilai memiliki kualitas teknis yang baik dan juga relevan dengan topik pembahasan. Sebagai contoh, ilustrasi yang mendampingi bab tentang mengonstruksi teks negosiasi secara visual membantu siswa membayangkan situasi kontekstual yang sedang mereka pelajari. Namun, ada catatan kritis yang muncul dari hasil analisis. Masalahnya itu bukan terletak pada kualitas, tetapi pada kualititas. Siswa secara implisit menyuarakan bahwa jumlah ilustrasi di setiap halaman atau di setiap bab itu masih terasa kurang. Kualitas yang terbatas ini berpotensi mengurangi efek visual secara keseluruhan dan membuat buku itu terasa pada teks. Agar buku ini dapat lebih menarik sebagai generasi visual, menambahkan ilustrasi yang relevan dan juga dinamis sesuai dengan gaya kurikulum merdeka sangat disarankan. Selanjutnya kita masuk pada kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga ini adalah kesesuaian linguistik. Ini adalah aspek teknis yang menentukan seberapa lancar siswa dapat menyerap materi. Bahasa buku teks harus jelas, komunikatif, dan juga sesuai dengan perkembangan kognitif siswa kelas 10.
Mayoritas siswa memberikan respon yang sangat positif dengan rata-rata skor mencapai 3,5. Ini mengonfirmasikan bahwa bahasa yang digunakan itu tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Sebanyak 70% responden merasa bahasa yang digunakannya itu jelas dan mudah dipahami, menunjukkan bahwa buku ini berhasil menyampaikan ide dan juga konsep secara informatif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tim penulis buku telah menjalankan prinsip kejelasan bahasa yang baik. Kalimat-kalimatnya yang terstruktur, tidak ambigu, dan juga alur penjelasannya yang logis. Namun, terdapat kerikil kecil yang ditemukan. Sebagian kecil siswa ini masih mengalami kendala dalam memahami beberapa istilah-istilah teknis linguistik. Istilahnya seperti koneksi, koherensi, diksi, formal, atau frasa nominal. Terkadang disajikan tanpa penjelasan glosarium yang memadai di tempatnya. Walaupun ini minoritas dalam konteks bahasa Indonesia yang harus membangun dasar literasi yang kuat, setiap istilah itu harus dijelaskan dengan tegas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya alat bantu seperti glosarium di setiap bab. Kita beralih pada kriteria yang keempat, yaitu kejelasan konsep. Kriteria ini mengukur kemampuan buku teks untuk menghindari konsep yang samar-samar atau ambigu yang dapat memicu kesalahtaksiran pada siswa. Aspek ini menunjukkan keunggulan yang sangat kuat. Bisa kita lihat pada respon angket ini, sebanyak 60 respon memilih sangat setuju dan 40% sisanya itu memilih setuju. Dan yang paling pentingnya itu tidak ada yang memilih skor rendah, tidak setuju dan sangat tidak setuju sama sekali. Nah, hasil sempurna ini menunjukkan bahwa buku ini sangat unggul dalam memecahkan materi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna. Konsep-konsep utamanya misalnya itu perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks eksposisi. Disajikan dengan batasan yang jelas dan contoh yang memadai. Nah, dari keberhasilan dalam kejelasan konsep ini, secara tidak langsung ini dapat mendukung aspek motivasi, yang dimana ketika siswa memahami apa yang mereka pelajari, maka motivasi mereka akan meningkat. Buku ini memberikan fondasi konseptual yang kokoh, menjadikannya itu sumber belajar yang dapat diandalkan oleh siswa. Kita masuk pada kriteria yang terakhir, yaitu adalah kriteria yang paling kritis dalam analisis. Ini adalah keterpaduan isi dan atau integrasi kurikulum. Buku teks bahasa Indonesia yang ideal itu harus mampu menunjukkan hubungan fungsional antara materinya itu dengan pelajaran lain. Misalnya nih materi sejarah, sosiologi, IPA, matematika, dan lain-lain. Skor rata-rata yang diperoleh dalam angket ini itu 3,3 yang masih dikategorikan positif. Namun data menunjukkan polarisasi yang sangat signifikan, di mana ketika ditanya tentang hubungan antara pelajaran, 40 respon memberikan nilai 2, di mana mereka itu respon 2 ini tidak setuju, yang mengidentifikasikan bahwa mereka ini tidak merasakan adanya kaitan yang jelas dan juga kuat. Disinilah titik kelemahan struktural buku ini terungkap, di mana meskipun buku ini mungkin menggunakan teks-teks dari bidang lain seperti teks ilmiah atau teks sejarah sebagai contoh, hubungan tersebut cenderung hanya bersifat ilustratif, bukan integratif yang mendalam. Siswa tidak melihat bagaimana kemampuan bahasa Indonesia mereka ini secara aktif membantu mereka dalam mempelajari biologi atau matematika. Keterpaduan isi yang sebenarnya itu harus menunjukkan kesatuan ilmu pengetahuan, kurangnya integrasi, yang ekspresi ini menjadi
tantangan besar dalam konteks kurikulum merdeka yang sangat menekankan pada kolaborasi antar mata pelajaran melalui proyek penguatan profil Pancasila atau bisa disebut dengan PELIMA. Buku ini perlu direvisi untuk menanamkan secara implisit bagaimana keterampilan berbahasa itu, seperti misalnya nih menulis esai ataupun membuat presentasi adalah itu sudah termasuk alat penting dalam semua disiplin ilmu. Sebagai kesimpulan, hasil rangkuman analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 10 ini berdasarkan perhitungan rata-rata keseluruhan dari kelima indikator dari Grini NPT ini, buku teks ini mendapatkan skor total 3,3 dari skala maksimum 4. Angka ini menempatkan kualitas buku teks dalam kategori positif dan juga cukup baik. Di sini ada kelebihan utama buku teks ini adalah motivasi siswa, yang dimana berhasil memberikan dorongan dan juga semangat dalam membuka wawasan siswa. Yang kedua itu kesesuaian linguistik, dimana bahasanya jelas, mudah dipahami dan juga sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa. Dan yang ketiga adalah kejelasan konsep, yang dimana materi yang disajikannya itu dengan cara itu tidak rumit. Dan di sini ada kekurangannya juga, yaitu kekurangannya itu terletak pada keterpaduan isi atau integrasi kurikulum, yang dimana kurang berhasil menunjukkan hubungan yang erat dengan antar materi bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lain. Yang kedua itu ilustrasi, di mana jumlah ilustrasi itu di setiap halamannya itu masih kurang banyak dan terdapatnya itu beberapa istilah teknis linguistik yang mungkin masih sulit dipahami oleh siswa. Nah, saran untuk perbaikannya itu kami memohon memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Saran untuk penulis itu mungkin boleh diperkuat keterpaduan isi dengan penambahan contoh atau kasus yang secara implisit itu menghubungkan bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lain. Selain itu perlu juga ditambahkan glosarium untuk mengklasifikasikan istilah-istilah teknis yang sulit. Di sini ada juga saran untuk guru itu didorong untuk lebih proaktif dalam memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah teknis, terutama guru harus aktif merancang tugas atau proyek pembelajaran yang sengaja mengintegrasikan materi bahasa Indonesia dengan konteks pelajaran lain, guna menutupi kelemahan buku dalam aspek keterpaduan isi ini. Nah, secara keseluruhan buku teks ini merupakan paduan yang sudah baik. Dengan adanya perbaikan spesifik ini, terutama pada aspek keterpaduan isi, buku ini akan menjadi sarana pembelajaran yang jauh lebih efektif dan logistik. Terima kasih telah menyimak video analisis ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Saya Theodora Christina Lumban Batu, pamit undur diri. Adapun kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.